Hai teman-teman, seberapa sering teman-teman mengonsumsi makanan seperti ini? Dan mengapa makanan dan minuman itu terasa begitu nikmat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Eni Sumiati dari kelas 11 Hari ini kita mempelajari zat adiktif makanan. Zat adiktif makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan. Tujuan pemberian zat adiktif adalah memperbaiki penampilan, tekstur, aroma, cita rasa, memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai gizi seperti penambahan vitamin, protein, dan mineral. Selanjutnya, macam-macam zat adiktif berdasarkan fungsi, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengembusik. Sedangkan berdasarkan sumber asalnya, zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu adiktif alamiah dan adiktif sintetis buatan. Adiktif alamiah adalah ekstrak kunyit dan daun pandan untuk pewarna, serta air jeruk untuk pemberi rasa asam. Sedangkan pada adiktif sintetis buatan, lebih pekat, lebih stabil, biasanya lebih murah, tetapi terkadang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh atau bersifat resikonik yang dapat merangsang terjadinya kanker. Selanjutnya materi yang kedua yaitu ada. Setelah tadi kita membahas tentang zat-zat makanan, sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan dan keseimbangan energi. Basal metabolis rate, kebutuhan minimal energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan proses tubuh yang vital, yaitu mempertahankan tonus otot, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. Dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, komposisi tubuh, dan ada juga tingkat kesehatan, suhu lingkungan, suhu tubuh, aktivitas, sekresi hormon, status gizi, merokok, dan juga hamil menyusui. Nah, berikut adalah rumus untuk menghitung BMR dengan menggunakan rumus dari Harris Benedict. Yang pertama yaitu BMR laki-laki sama dengan 66 ditambah 13,7 dikali berat badan dalam kilogram. Selanjutnya ditambah 5 dikali tinggi badan dalam sentimeter dikurang 6,8 dikali umur. Dan untuk BMR perempuan yaitu 655 ditambah 9,6 dikali berat badan dalam kilogram ditambah 1,8 dikali tinggi badan dalam sentimeter dikurang 4,7 dikali umur. Nah, sekarang kita akan mempelajari rumus total kebutuhan kalori harian BMR dikali aktivitas fisik, dan berikut ini adalah tabelnya. Setelah itu kita akan pergi ke latihan soalnya. Dan di sini soalnya adalah Faris adalah laki-laki dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 167 cm, usianya 20 tahun dan memiliki aktivitas cukup aktif. Tentukanlah BMR dan kebutuhan kalori harian Faris. Nah, berikut adalah jawaban untuk cara menghitung soal berikut. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang keseimbangan energi. Keseimbangan energi seseorang itu dapat dicapai apabila makanan yang dikonsumsi dapat menghasilkan energi dalam jumlah sama dengan energi yang dikeluarkan. Nah, keseimbangan energi itu dapat ditentukan dengan penentuan indeks massa tubuh dan berat badan ideal. Nah, yang pertama yaitu ada penentuan indeks massa tubuh, yaitu ukuran untuk menilai proporsionalitas perbandingan antara tinggi dan berat badan. Nah, BMI ini sering digunakan dokter untuk menilai seseorang itu kegemukan atau obesitas atau tidak. Dan rumus untuk menghitung BMI ini adalah berat badan per tinggi badan. Nah, untuk penentuan berat badan yang kedua yaitu penentuan berat badan ideal. Nah, untuk menentukan berat badan kita ideal atau tidak, kita bisa menggunakan dengan rumus BB ideal standar Broca. Dan untuk cara menghitungnya yaitu
tinggi badan dikurang 100, dikurang 100% dari tinggi badan yang dikurang dari 100. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan cara menghitung berat badan yang ideal itu bagaimana? Nah, sekarang teman-teman coba dulu menghitung berat badan kalian apakah ideal, kurus, kurang gizi, dan sebagainya. Dan apabila sudah dihitung, maka disesuaikan dengan asupan gizi supaya berat badan kita ideal. 7. Manajemen gizi dan menu makanan seimbang. Pola hidup masyarakat saat ini meningkat risiko obesitas, bahkan di kalangan anak-anak dan remaja. Obesitas adalah keadaan ketika sel-sel lemak di dalam tubuh seseorang berlebihan jumlahnya sehingga dapat mengganggu kesehatan. Obesitas dapat menyebabkan gangguan kesehatan antara lain penyakit jantung atau kardiovaskuler, hipertensi, stroke, diabetes tipe 2, dan kanker usus. Obesitas dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Obesitas ringan. Kelebihan berat badan lebih dari 120% BBI atau berat badan ideal. 2. Obesitas sedang. Kelebihan berat badan lebih dari 141 sampai 200% PBI. 3. Obesitas berat atau abnormal. Kelebihan berat badan lebih dari 200% BBI. Untuk mencegah dan mengatasi obesitas, diperlukan manajemen gizi. Manajemen gizi dilakukan dengan menerapkan menu makanan seimbang. Menu atau dapat diartikan hidangan adalah susunan makanan yang dimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari. Menu seimbang adalah menu yang terdiri atas beraneka ragam makanan dalam jumlah dan porsi yang sesuai sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang untuk pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh. Bobby Valentino.